Baik, perkenalkan nama saya Kudrakan itu Salawat dari kelas TSP 2101 jurusan Teknologi Informasi. Sini saya akan membahas tentang deadlock pada sistem operasi. Satu, pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di atas, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan resource. Begitu juga dengan antrian kanan. Akhirnya, tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. 2. Penyebab terjadinya deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun saling mendukung. Penyebab terjadi deadlock yang pertama yaitu mutual exclusion, yang merupakan hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Penyebab terjadinya deadlock kedua yaitu hold and wait, yang merupakan proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Penyebab yang ketiga yaitu no preemption, di mana merupakan sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Penyebab terjadi deadlock keempat yaitu circular wait, merupakan kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. 3. Mengatasi deadlock. Ada beberapa cara untuk mengulangi terjadinya deadlock. Di antaranya adalah 1. Mengabaikan masalah deadlock. 2. Mendeteksi dan memperbaiki. 3. Penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance sistem untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Pencegahan dan keempat, pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock. Dengan deadlock prevention, sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Metode ini lebih dikenal dengan
algoritma Ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal. Tetapi sistem operasi Unix menanggulangi deadlock dengan cara ini, dengan tidak mendeteksi deadlock dan memberikannya secara otomatis mematikan program, sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi, jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh, sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Mendeteksi dan memperbaiki caranya ialah dengan cara mendeteksi jika tidak terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem, karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses, sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di restart. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah: 1. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. 2. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular write secara periodik. 3. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Dan yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. 4. Menghindari deadlock. Pada sistem kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak, atau tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Ada dua cara, yaitu yang pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena pada saat akan menuju deadlock proses sudah dicegah. Yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Jadi, diadakan dua kali penjagaan, yaitu saat pengalokasian awal dijaga agar tidak deadlock, dan ditambah dengan penjagaan kedua saat suatu proses meminta sumber daya, dijaga agar jangan sampai terjadi deadlock. Pada sistem deadlock avoidance atau penghindaran dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan permintaan awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Sistem harus selalu berada dalam kondisi aman. 5. Status aman dan tidak aman. Poin pertama, kondisi aman atau safe state. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. 2. Kondisi tak aman atau unsafe state. Suatu state yang dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. 6. Algoritma Benkir. Algoritma penjadwalan
Ini diungkapkan oleh Dijkstra 1965, lebih dikenal dengan nama algoritma Benkir. Model ini menggunakan satu kota kecil sebagai percontohan dengan satu bank sebagai sistem operasi, pinjaman sebagai sumber daya, dan peminjam sebagai proses yang membutuhkan sumber daya. Deadlock akan terjadi apabila terdapat seorang peminjam yang belum mengembalikan uangnya dan ingin meminjam kembali. Padahal, uang yang belum dikembalikan tadi dibutuhkan oleh peminjam lain yang juga belum mengembalikan uang pinjamannya. Beberapa kelemahan algoritma Benkir, Tannenbaum 1992, Stanling 1995, dan Eitil 1990 adalah sebagai berikut. 1. Sulit untuk mengetahui seluruh sumber daya yang dibutuhkan proses pada awal eksekusi. 2. Jumlah proses yang tidak tetap dan berubah-ubah. 3. Sumber daya yang tersedia dapat saja menjadi tidak tersedia kembali. 4. Proses-proses yang dieksekusi haruslah tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antar proses. 5. Algoritma ini menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. 7. Mendeteksi dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Resources preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Beberapa langkahnya yaitu: 1. Pilih salah satu proses dan sumber daya yang akan di-preempt. 2. Rollback ke safe state yang sebelumnya telah terjadi. 3. Mencegah suatu proses agar tidak terjebak pada starvation karena metode ini. Terminasi proses. Metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Beberapa syarat yang termasuk dalam metode ini adalah sebagai berikut. 1. Menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock atau solusi ini terlalu mahal. 2. Menghapus satu persatu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock dapat diatasi atau memakan banyak waktu. 3. Menghapus proses berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, waktu untuk selesai, dan kedalaman dari rollback. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon untuk dimaklumi, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.